terkuak penjual sniper KKB TNI Polri ringkus warga negara asing ini. Prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI PNG Batalion Infanteri 132 Bima Sakti baru saja menangkap seorang warga negara asing yang nekat masuk wilayah kedaulatan NKRI menyelundupkan amunisi senjata berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Satgas Yonif 132-BS Sabtu 4 Maret 2023. Warga asing itu diketahui berasal dari Papua Nugini. Upaya penyelundupan amunisi senjata itu terungkap saat WNA itu menjalani pemeriksaan di PLBN Sko, Papua. Jadi ceritanya, sekira pukul 12.30 WIT, WNA bernama Benei Makain mau memasuki Papua melalui Sko. Namun saat dilakukan pemeriksaan dengan X-ray oleh petugas Bea Cukai Wilkar, ternyata dalam barang bawaan pria 28 tahun itu terdeteksi amunisi. Pihak Bea Cukai pun langsung berkoordinasi dengan Wakil Komandan Satgas Yonif 132-BS Mayor Inf Julfikar Rakita Dewa dan Kepala Pos Polisi Sko Ibda Alexander Yaris tahu dengan sigap staf intelijen Satgas Yonif 132-BS Serda Ainul Jaya dan Praka Agus beserta aparatur intelijen keamanan setempat tiba di ruang deteksi PLBN Sko dan langsung mengamankan WNA itu. Dari tangan WNA itu ditemukan 2 butir amunisi, yaitu amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm. Lalu Bea Cukai menyerahkan WNA itu untuk diamankan di pos komando utama Satgas Pamtas Yonif 132-BS Disko, dan Mayor Inf Julfikar pun melaporkan peristiwa itu ke Dan Satgas Yonif 132-BS Letkol Inf Ahmad Fauzi di pos komando utama WNA asal distrik Lumi PNG menjalani pemeriksaan dan penyelidikan terkait amunisi senjata yang berupaya ia selundupkan ke Papua. Interogasi dipimpin dan dilaksanakan langsung oleh Wadan Satgas dan dibantu aparatur intelijen keamanan setempat. Proses pemeriksaan tak mudah sebab ternyata warga Papua Nugini tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga diharuskan menggunakan bahasa Inggris. Dari hasil interogasi dan pendalaman pemeriksaan dikutip keterangan dari pelaku bahwa barang yang dibawanya merupakan barang milik saudara laki-laki meskipun pelaku telah mengetahui peraturan lintas batas negara RI PNG. Pelaku tetap memberanikan diri untuk mencoba meloloskan barang tersebut dan berusaha mencari pihak pembeli baik di daerah Sko, Moso maupun Kirom. Selain amunisi, pelaku juga membawa pisau lipat dan barang pribadi milik pelaku. Sinergitas dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan bersama Satgas TNI Angkatan Darat beserta aparatur TNI Polri beserta seluruh instansi CIK Kostum Emergensen dan Quarantines Disko senantiasa siap menjaga perbatasan RI PNG dari seluruh kegiatan ilegal, kata Mayor Inf Julfikar. Perlu diketahui, amunisi yang diselundupkan WNA ke Papua itu bukan sembarang amunisi yang kaliber 7,62 mm. Ini merupakan amunisi senjata militer yang dapat digunakan untuk berbagai jenis senjata laras panjang, mulai dari MO Minimi, AK-47 hingga senapan sniper SPR-3. Paulus Waterpauw kutuk KKB, naik pitam, UPM kembali bantai warga, tumpas habis mereka.
Melansir dari tribunmedan.com, pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, sangat murka dengan tindakan KKB Papua. Paulus Waterpauw mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang suka main hakim sendiri di bumi cenderawasih. Amarah mantan Kapolda Papua itu mencuat pasca terjadinya tindakan pembunuhan oleh KKB Papua yang sampai saat ini terus saja terjadi. Dikatakan Paulus, saat ini pihaknya akan membersihkan kelompok yang selama ini selalu menghalang-halangi pelaksanaan pembangunan di seluruh Papua, khususnya di Papua Barat. Lanjut Paulus, pihaknya sangat marah atas tindakan KKB yang menghalangi pembangunan di Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dikutip dari poskupang.com, pernyataan tegas pejabat PJ Gubernur Papua Barat Komjen Pol Paulus Waterpauw itu disampaikan saat ini melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Manokwari baru-baru ini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar kipas tuntas habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maibrat dan Bintuni, tandas Paulus. Oleh karena itu, Paulus juga meminta agar setiap kelompok tidak boleh mengganggu atau menghambat pelaksanaan pembangunan. Sekecil apapun kegiatan pembangunan itu, siapapun tak boleh menghalang-halangi, apalagi berusaha untuk menggagalkan hanya untuk kepentingan sesaat.